Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sehat. Berjumpa kembali dalam renungan dan doa pagi ini. Salam sejahtera bagi semua saudara dimanapun berada. Kiranya damai dan sukacita oleh Roh Kudus dapat melimpah di hati dan pikiran kita semua. Sebelum kita membaca Alkitab, marilah berdoa. Kami sungguh berterima kasih atas pemeliharaanmu ya Tuhan. Melintasi waktu dengan selamat hingga di pagi ini. Kami bersyukur atas tenaga, kesehatan, serta hikmat dan berkat yang Engkau peruntukkan bagi kami. Kini jiwa kami yang lelah ingin disegarkan oleh firman-Mu. Kami mohon Roh-Mu mendorong kami, agar pandangan kami tertuju padamu. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Jemaat, ayat renungan kita di pagi ini terdapat dalam kitab Matius pasal 6, ayat 1-4. Beginilah firman Allah. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang, supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Jemaat sekalian, banyak tayangan tentang kebaikan dan keberanian seseorang yang akhirnya menjadi viral. Tentunya berbagai komentar muncul, baik bersifat apresiasi, sikap kritis, dan tidak jarang menyatakan ketidaksetujuan atas tayangan tersebut. Masing-masing mempunyai alasan kuat untuk dijadikan argumen. Memberi sedekah adalah tindakan yang mulia. Dengan melakukannya, mereka yang miskin dan kekurangan dapat terbantu penghidupannya. Jika tindakan memberi sedekah menjadi sebuah tayangan, banyak orang akan terinspirasi untuk melakukan hal yang sama. Sedekah memiliki makna yang sangat luas. Setiap orang dalam keadaan apa saja dapat melakukannya. Sedekah tidak dibatasi dalam bentuk materi yang hanya orang-orang mampu yang bisa melakukannya. Orang-orang yang tak mampu pun bisa bersedekah dengan perbuatan baik kepada sesama. Tidak dipersoalkan sedekah itu banyak atau sedikit, berupa materi ataupun bukan, tapi yang penting ialah hasrat dan niat yang suci untuk bersedekah, mengukir jasa baik dalam hidup ini. Memberi sedekah menjadi wujud ketaatan kepada Allah, namun akan tergeser pemahamannya jika keinginannya untuk melakukannya demi mendapatkan pujian dari sesama. Kita pahami dengan baik bahwa memberi sedekah adalah tindakan personal dalam rangka membangun relasi dengan Allah. Pemberian sedekah selayaknya didasarkan pada kesadaran bahwa kehidupan bersumber dari Allah, maka sudah sepatutnya menjalani kehidupan terus bergantung kepada Allah. Kesadaran ini akan menginspirasi seseorang untuk berbagi melalui tindakan memberi sedekah. Jika sebuah kebaikan dilakukan dengan tulus, maka pasti tanpa rekayasa, perbuatan baik tersebut akan bertahan lama dan menjadi gaya hidup yang melekat dalam diri dan kepribadian. Dia tahu bahwa yang dilakukannya adalah sebuah kebenaran
tidak peduli apakah mendapat pujian atau tidak, ketika dilihat orang atau tidak, karena berbuat baik untuk membangun hubungan yang semakin dekat dengan Tuhan, bukan untuk memperoleh pujian. Jaminan dari Allah adalah, jika kebaikan yang kita lakukan adalah untuk memuliakan namanya, pasti akan dibalasnya. Harus diingat, balasannya sesuai dengan maksud dan rencana Allah di dalam kedaulatannya. Segala sesuatu yang kita lakukan, berkenan atau tidak berkenan di hadapan Tuhan, pasti ada konsekuensinya, atau ada yang kita tuai dari apa yang kita tabur. Selamat melakukan kebaikan untuk menginspirasi dan menebar kebaikan, bukan untuk meraih pujian manusia. Amin. Jemaat, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami puji Engkau atas penggenapan kehendak-Mu, menuntun, menjaga dan memelihara kami umat-Mu. Kasihanilah kami, dan bawalah kami bersekutu denganmu di dalam Yesus, yang oleh pengorbanannya dalam penderitaan membebaskan kami, agar kami menjadi miliknya dan dia menjadi milik kami. Kami mengucap syukur terhadap kesehatan, kekuatan yang telah Engkau berikan kepada kami untuk beraktivitas. Bukakanlah pintu nikmat-Mu bagi kami untuk berkat, kesehatan dan umur panjang, serta keturunan yang memuliakan-Mu. Berilah kekuatan bagi mereka yang ada dalam pencobaan, penghiburan bagi orang yang berkesusahan, dan kelepasan bagi yang tersesat, serta lindungi mereka dari bahaya bencana alam dan non-alam. Berikan hikmat-Mu agar menuntun pemerintah kami, memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat di seluruh negeri yang kami cintai. Hadirkanlah ketentraman serta kedamaian bangsa dan negara, dijauhkan segala keburukan yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Kami tahu bahwa kehidupan ini berdimensi. Ada yang mendapat sukacita, ada yang mendapat pencobaan. Namun kami juga yakin bahwa Engkau maha baik. Engkau akan memberikan sukacita kepada semua orang yang percaya kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Amin. Demikian doa dan renungan kita di pagi ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.